class to make sure others later can follow the class when they are late. Our previous conversations was about the TOEFL on structures and written expressions. We studied about how's the fundamental of English structure, especially when it comes to uh, structural things. Kemarin kita udah bahas tentang bagaimana sih struktural dalam bahasa Inggris, fundamentalnya atau bagian-bagian dasarnya. Tentang subject dan verb, dan juga tentang appositive, dan present participle, past participle, object of prepositions, those kind of these things. Sederhananya kemarin kita membahas how subject and verb can be connected and properly avoid the tricks of missing subject or subject bias and also missing bias of the verb. Kita di pertemuan sebelumnya memahami tentang yang penting adalah subjek dan verbnya cocok. Terus setelah itu kita paham bahwa dalam memilih subjek dan verb yang cocok, kita akan dikecoh dengan beberapa hal. Mulai dari bisa saja dikecoh tentang subjeknya itu ada object of prepositions dan juga ada appositive untuk mengecoh subjek. Sementara untuk verb itu dikecoh dengan present participle dan past participle yang dua-duanya bukan merupakan sebuah verb, maka kita harus hindari. Malam ini we are going to continue our conversations, our talk about the structural things. Kita akan bahas tentang struktur lagi, tapi kita akan bahas lebih jauh tentang multiple clauses, tentang multiple clauses sentence. Kalau sebelumnya kita bahas bahwa kalimat itu memiliki satu subjek dan satu verb setidaknya gitu ya. Nah, di malam ini kita akan bahas bahwa bisa saja dalam satu kalimat itu memiliki lebih dari satu subjek dan memiliki lebih dari satu verb. Tapi bagaimana kita bisa mengerti itu aturannya, the rules of connecting subject and verb. Cara-cara yang harus kita pahami dalam mengkoneksikan subjek dan verb. Let's we start. Mari kita mulai dengan kita menyebutnya these things. Sentence with multiple clause. Ya, sentence dengan multiple clause. Kalimat dengan multiple clauses. Artinya itu terdiri dari plus 2 subject verb. Setidaknya lebih dari satu subject verb, sehingga contoh kayak mungkin 2, mungkin 3, it depends, lebih dari satu subject verb. How to connect, bagaimana untuk menghubungkan satu subject verb dan yang lainnya, let's we learn. Ya, mari kita pahami pertama. Yang pertama, we talk about coordinate connectors correctly. Kita pahami dengan adanya coordinate connector nih. Coordinate connector is when you connecting two sentences, either the main sentence or also the additional clause. Connect, dihubungkan. Ketika kita menghubungkan satu subject verb dengan subject verb yang lain. Nah, kedua-duanya itu bisa berdiri sendiri-sendiri. Independent, artinya ketika dipisah, dua-duanya is okay, maknanya lengkap. Contoh nih, ada kata yang pertama adalah Tom is singing. Tom is the subject, is singing is the verb, subject verb. Nah, ini dihubungkan dengan Paul is dancing sebagai kalimat yang kedua, klausa yang kedua, that is subject and also verb. Ini dihubungkan dengan namanya and. Nah, and ini dalam structurals, usually we call it as coordinate connector. Kita menyebutnya adalah coordinate connector. Tugasnya untuk apa? The function is to connecting two subject verb that both are independent. Tugasnya adalah untuk mengkoneksikan dua subject verb yang dua-duanya itu independent, bisa berdiri sendiri.
Data case. Contoh, seandainya kita membuat yang contoh kedua ya. Tom is a subject. Is the verb. Maka ini adalah subject verb yang pertama. Nah, terus kemudian Paul adalah subject, is adalah verb. Ada dua subject verb. Kalau tanpa but di sini, ini nggak bisa. Seandainya Tom is tall, Paul is short. Ditulisnya gitu. Salah. Harus ada coordinate connector. Nah, coordinate connectornya itu apa? Biasanya disebut sebagai fun boys. Fun boys itu apa? Fun, F-nya for, terus kemudian A-nya adalah untuk N-nya adalah untuk nor, B-nya adalah untuk but, O-nya adalah untuk or, dan Y-nya adalah untuk yet, S-nya untuk so. Jadi coordinate connector itu ada fun boys ini, for, and, nor, but, or, yet, so. Fun boys. Nah, penggunaannya akan selalu always seperti ini. Subject, verb, ya. Terus kemudian dia akan ditutup dengan koma. After that diikuti dengan coordinate connector here. Nah, coordinate connectornya bisa ini. And, but, or, so, yet, for, itu semuanya bisa ada masuk situ. Terus baru diikuti subject verb yang kedua. Data things. Ingat, rumusnya selalu ada komanya nih. Nah, now we go to the case. Seandainya kita lihat di sini. A power failures occurred. The lamps went out. Kita lihat di sini. Ya, kita hapus dulu biar jelas. Ya. A power failures adalah sebuah subjek. Ya. Occurred adalah verb-nya. Ada subjek, ada verb. Dan diikuti blank 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 di sini ada koma dulu, terus kemudian blank blank blank. The lamps adalah subjek, went out adalah verb. Oh, ada subjek verb dan bertemu subjek verb. So, the only things yang bisa melengkapi ini adalah konektor. Nah, karena konektornya adanya hanya so, maka the only one, the answer is so. A power failures occurred, blank blank blank, berarti jawabannya adalah so the lamps went out. Kebetulan ini juga ada komanya. Jadi kalau secara susunan subject verb koma, coordinate, terus kemudian subject dan verb lagi. Itu cara menggabungkan yang pertama. Apabila dua-duanya the clause both in front and behind itu independent. Klausa yang di depan dan di belakang tuh bisa berdiri sendiri. Nah, pertanyaannya lanjutannya, is there any not independent clauses? Apakah ada klausa yang tidak independen? Artinya dia tidak bisa berdiri sendiri. Of course the answer there is. Jawabannya ada. Contohnya di case yang ini nih. Kita buat ya. Apabila salah satu dari klausanya itu tidak bermakna utuh, tapi hanya berfungsi sebagai adverb. Berfungsi sebagai adverb nih. Adverb itu kata keterangan. Nah, ketika ditambahkan time berarti keterangan waktu. Ditambahkan cause berarti keterangan waktu dan sebab. Contoh kayak gini. I will sign the check before you leave. Nah, kata you leave ini terdiri memang subject and verb. Tapi artinya hanya dengan kata you leave, kamu pergi, kamu tidak bisa memaknai konteksnya secara lengkap. Kamu pergi. Hah? Maksudnya pergi kemana? Pergi ngapain? Gitu kan? You don't get it fully in context. Tidak bisa menangkap itu dengan konteks yang tepat. Tapi ketika digabungkan, I will sign the check before you leave, maka menjadi jelas sekali. Aku akan menandatangani ceknya sebelum kamu pergi. Oh, maksudnya begitu akan ditandatanganin sebelum aku pergi. It clears. Maka klausa yang before you leave ini, konektor subject verb ini berfungsi sebagai adverb. Berfungsi sebagai kata keterangan. Nah, as adverb,
sebagai sebuah adverb itu ada two option. Ada dua opsinya. There is possibility, ada kemungkinan adverb itu ada di depan. Jadi nanti rumusannya bisa saja yang pertama subject subject verb terus kemudian adverb atau adverb dulu baru subject verb. Nah, kalau subject verb terus kemudian diikuti adverb, it's like this one. I will sign the check before you leave. Tapi ketika adverb dulu, maka harus ditutup dengan koma. Before you leave, koma, I will sign the check. Nah, ini adalah adverb. Ini adalah sebuah adverb. Sementara ini kalimat utama namanya, intinya ada di situ. We call it as main clause. Klausa utamanya. So, if you find a kind of this, ketika teman-teman menemukan contoh soal kayak gini ya. Blank, blank, blank was late. I missed the appointment. Cara mengerjakannya yang pertama adalah cari subject verb-nya dulu. So, we go. Di sini ada koma, terus kemudian yang lengkap adalah di sebelah belakang, dan yang depannya adalah rumpang. So you have to focus on the complete first. Pada bagian yang complete dulu. Apakah sudah lengkap subject verb-nya? Kita cek. I adalah subject, miss adalah verb. So subject verb already complete. Nah sekarang tinggal kalau sudah ada subject verb dan sebelumnya ditutup dengan koma, maka belakangnya akan ada namanya. Di sini harusnya adalah sebuah adverb, right? Nah, adverb itu terdiri tadi dari susunan konektor subject verb. And you see, udah ada was. Was adalah sebuah verb. Maka you just need konektor dan subjeknya. Just find it. Konektornya adalah since, subjeknya adalah he. Since is connector, subject is he. So the answer is D. That is simple. Jawabannya simple. Nah, cuman nantinya you have to. Teman-teman harus menghafal banyak kata keterangan like in Indonesian. Seperti dalam bahasa Indonesia, kata keterangan itu ada banyak. Keterangan tempat, keterangan waktu, keterangan cara, keterangan sebab, keterangan kondisi. In English, we also have the same things. Dalam bahasa Inggris, kita juga memiliki hal yang sama. Nah, ini yang tak perkenalkan yang pertama, time, that is waktu. Cause is sebab. Waktu dan sebab itu bisa saja memiliki konektor seperti ini. Time adalah after, as long as soon as, before, by the time, once, since, until, when, whenever, and while. All of those connectors functions as keterangan waktu. Konektor tadi itu semuanya menunjukkan keterangan waktu. Sementara sebab adalah as, because, and as much as, know that, and since. Itu semua sebagai keterangan sebab. Then the questions. Bagaimana untuk menghafal? You don't need to memorize it. You just get familiar. Teman-teman nggak perlu menghafal. Yang penting adalah familiar aja. Kalau menghafal itu terlalu tekstual banget. Be familiar and try to understand aja. Cause itu artinya sebab. Adanya ada as, because, and as much as, now that, since. Kayak gitu. Waktu juga sama. Cara menggunakannya bisa saja di depan, bisa saja di belakang. Kalau di depan, dia ditutup dengan koma, artinya konektor subject verb koma. Like this one. Konektor, ya ini konektor, subject and verb, koma, baru subject verb. Intinya ada di sini. Ini adalah main-nya. Ini adalah main. While if you use it in the behind, so you don't need di koma. Kalau ini taruhnya di bagian belakang,
contohnya ini adalah konektor subject verb, di belakang ini you don't need koma, nggak perlu koma. Nah, di sini intinya ada di depan, main, close-nya ada di depan. Sampai sini, any questions? Sampai sini apakah ada pertanyaan teman-teman untuk memahami? Is that clear? Clear? Oke, I expected it's clear ya, karena nggak ada pertanyaan, tak expected itu clear. Sekarang belum sampai sini aja. Konektor keterangan ini ada namanya other adverbs. Berarti konektor yang lain selain adverbs time and cause. Penggunaannya sama, susunannya kan sama, tidak berubah. Cuman you have to know more than that. Yaitu keterangan conditions, artinya kondisi. Kontras artinya kontras, keterangan berlawanan. Manner adalah cara, place adalah tempat. Nah, semua ini adalah kata keterangan. The use is same, penggunaannya sama. Contoh, kita mau pakai if-nya taruh di depan. Maka di depan itu selalu adverb, subject verb. Baru adverb-nya kita menggunakan pakai if. Nah, adverb di sini rumusannya adalah connector subject verb. So you just need to write it. Contoh, if you love me, example, kalau kamu mencintaiku, I am happy. Itu kalau ditulis di depan. Kalau ditulis di belakang tinggal dibalik. I am happy if you love me. Tanpa koma. That the things. Cuman ada perspektif yang additional, extra clause. Artinya ada extra conditions. Ada kondisi yang spesial. Yaitu apabila catatan ini teman-teman pahami. A comma is often used in the middle of the sentence with contrast connector. Nah, contrast connector, semua konektor biasanya kalau di tengah nih di sini, di tengah ini kan ya, ditaruh di tengah, tidak ada koma kan? Umumnya tidak menggunakan koma. Ini kan tidak ada koma. Tidak koma. Tapi kalau contrast connector, in this case adalah ini, dia menggunakan koma. Bisa saja. Ya. Bisa saja menggunakan koma. Contoh, the Smith family arrived at 2, while. While ini konektor kontras. Maka walaupun dia ada di tengah sini, tapi dia tetap bisa pakai koma. Kenapa? Karena while adalah bagian dari kontras konektor. Maka teman-teman bisa menulis contoh ini although ya. Although ditaruh di sini. Although you are happy. Ini bisa di koma. You might put comma in front. Although you are happy, you still lose. Ada yang kayak gitu ya. Walaupun kamu bahagia, kamu tetap kalah. Di koma, walaupun ditaruh di depan di koma. Ditaruh di tengah, di koma is also okay. You are happy. Although you still, you still lose. Tetap boleh aja. Dua-duanya ada koma. Mau di tengah, di depan, it's okay. Kenapa? Karena ini bagian dari contrast connector. A comma is often used in the middle of the sentence with a contrast connector. Only that special case-nya. Hanya di contrast connector. Contrast connector itu enak ngapalinnya. Yang berlawanan. Although, even though, though, while, and whereas. That the things. Now, sekarang kita coba nih. Practice.
Kita gunakan practice with multiple clauses di dalam exercises. Will it be working? The tricks? Kita coba lihat. I will share your screen. I will quit this section. Sentence with multiple clauses. There are 20 exercises. Ada 20 soal. And also practice that different. Kita akan coba practice berbeda. Karena dalam ujian itu, rata-rata waktu ngerjain satu soalnya adalah 40 detik. But because of it's still training, karena ini masih training, tak buat 1 menit. Working its number, a minute. Setiap soalnya kita buat 1 menit. You only have a minute to answer one exercise. Ya, be ready. After a minute, I will point one of you to answer. Jadi teman-teman nggak perlu nyebutin jawabannya. Salah satu dari teman-teman setiap 1 menit akan tanya, what is the answer? Jadi pastikan teman-teman semua ready untuk menjawab. Number 1, 1, 2, 3, go. Time is up. Waktunya udah habis. Kita coba Adinda. What is your answer for number 1? Apa jawaban Adinda untuk nomor 1? I choose C. Why? They win their yellow because if I look at the sentence, the parent flamingos are the subject, and then the verb is lose, and the word until is the connector. So after that, the blank blank is another subject verb which is they win. There you B is the subject, win is the verb. Oke, so this is adalah adverb connector ya. Yeah. Ini adalah sebuah adverb connector. Will it be correct? Kita coba cek. Oh, teman-teman. How could it be? You have to answer C. We check it. No, check the answer. Nice. That's the correct answer. Wow, perfect. Nah, that's how analyze. Bagaimana teman-teman untuk menganalisa modelnya kayak gitu. Tidak perlu panic just because of the exercise is long. But you can divide how long that sentence. Itu tetap ada pecahan-pecahannya dengan tahu porsi atau posisi konektornya di mana. It's good, Adinda. Now we go to number 2. Kita lari ke nomor 2. 1 minute exercise.
time is up. Now, Adinda, who will you choose? Adinda, silahkan pilih siapa nih kira-kira yang bisa menjawab. Adinda, please. I'll choose Roni Saputra. Good. Mas Roni, please your answers. Number 2. Are you there, Mas Roni? Yes, sir. Okay. Number 2, what is your answer? In my opinion, D. Your opinion is B D. or D? Why? Kenapa D? I think champions the subject Mm-mm. can is verb. Mm-mm. So this is a need connector Connector and the subject. subject because this is verb ya. Yes, So karena yeah. ini di tengah dan ada koma, it's supposed to be coordinate connector ya. Antara C But dan D. Brandy. I prefer D. Oke. Kita coba cek apakah Mbak Brandy is the answers. Great. Yeah, that's correct also. This is coordinate connector with the connector but and also the subject Brandy and continued by the verb cannot be per case in this month. Nice. Very smart. Thank you, Mas Roni. You get it correct. Now, the next minute. 1 menit yang selanjutnya, kita lanjut nomor 3. Five, four, three, two, one. Time is up. Time is up. Time is up. Okay, time is up. Mas Roni, please choose your friend to answer this number. Gavin, sir. Gavin, okay. Mas Gavin, please your answer number 3. Number 3, I think, is B because it. Because it. Okay. Because it's the connectors and the subject is it, yeah? And the verb, Yes. okay, Is has. And the second sentence, Hmm? the subject is red panda Hmm. and the verb is called. Oke. Is that correct? Apakah ini benar? Coba kita lihat. The answer is B. Wah, mantap ya. Very good. 5 soal, 3 soal udah benar semua. Very great. Kita continue again. Nah, kita nomor 4. Congratulations, Mas Gavin. Thank you. We go to number 4. Next 1 minute, number 4.
Time is up. Mas Gavin, you might choose your friend's one. I choose Mas Ginayu. Okay, Mas Ginayo. Are you there, Mas Ginayo? Yes, I choose B B, why? because this clause need a connector and connector is if. Mm-mm. So the subject is the person living long enough. Okay, living is the verb. Yes. Oke. Kita lihat is the answer B. Salah. Oh my goodness. Oh, It's mistaken. Call a friend. Cari satu teman untuk membantu Mas Ginayo. I choose Yuan Rizky Fatma. Oke. Miss Yuan, read there. Number 4, what will be your answer? I think it's C, Why? because it's using if as a connector, the person as a subject, and also lives as a verb, because the second verb in the sentence also using verb one. Yeah. Oke. We check it. Ya, apakah ini C? Wah. Nice, that's correct. Kenapa kok tadi person living itu salah? Karena verb ing itu tidak bisa menjadi verb kalau hanya verb ing. Harusnya dia diikuti untuk menjadi verb, dia membutuhkan be plus verb ing baru bisa menjadi verb. Kalau hanya verb ing doang tanpa be itu menjadinya adjective. Jadi di sini nggak ada verbnya nanti. Nah, sekarang pertanyaannya, boleh nggak seandainya if the person is living long enough, every Down syndrome individual gets Alzheimer's? Boleh saja. Karena subjek konektornya tetap nyambung. Dan present to present is okay too. Present continuous, present simple. That's the case. Great. Now we check number 5. Kita coba nomor 5. Next. Nomor 5. Four, three, two, one. Okay, that's time is up. Back to Miss Adinda again, number 5. What is your answer? Apa jawaban Miss Adinda? I pick D, the Supreme Court rule, because although it's already a connector, Congress has this subject and verb,
And the second clause needs another subject verb to fill in the blanks. The supreme and then ruled ya. Kita Yeah. coba apakah benar is that the. Wah, nice. Dari 5 salah satu. Berarti hampir 80% lah. Nah, sekarang we try to improve the challenge. Akan langsung ada 10 soal yang kita kerjakan. Dan setiap soalnya kita kasih waktu as the test, seperti tes 40 detik. Every 4 seconds, I will next the exercise. Jadi setiap kita koreksi di bagian akhir nanti. Jadi teman-teman silahkan tulis dulu di buku, di catatan apapun, nomor 6 sampai nomor 15 nantinya. Ada 10 soal. Ya. Every exercise will be 40 seconds. Setiap exercise akan 40 detik. Nah, nanti akan tak kasih tahu kalau sudah 5 detik terakhir, I will count it, langsung lanjut ke soal berikutnya. Like that ya, that's the exercise untuk melihat apakah kecepatan teman-teman sudah oke nih kalau ngerjain soal like this one. Please prepare, silahkan siap-siap, dicatatnya di mana is okay, yang penting ditulis nomor dan juga pilihan jawabannya. 40 seconds for each number, it started by now, dimulai dari sekarang. One, two, three. We go to the next number. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Number 7. Five, four, three, two, one. Time is up. We go to the next number 7. 8. Time is up. 1, 2, 3, go. We go to number 9.
3, 2, 1. Time is up. 3, 2, 1. We go to number 10. Time is up. 1, 2, 3, go. We go to number 11. Nomor 11. Time is up. It's 11. Now we go to the 12. Time is up. 1, 2, 3, go. Number 13. Time is up. Now we go to number 14 and 3, 2, 1. Number 14. It's up. Now we move to number 15, the last number in 3, 2, 1.
Time is up. It's already 15. Sudah 15, teman-teman. I just want to know how many numbers that you get answer. Dari 15 soal, dari 10 soal, kalau waktunya adalah 40 detik, teman-teman tadi bisa menjawab semuanya atau enggak? Adinda, how many numbers did you answer? Around 14 number. 14 numbers, so you miss one number only. Yeah. Mas Gavin? How many numbers did you get answered? Dari 10 soal tadi kalau nggak salah, berapa yang kejawab? I answer 13. Sorry? 13. 13. So around 2 numbers. Oke, kita coba dari nomor 6. We always ladies first ya. Adinda, number 6. What is your answer? B. Why? Because I think the blank needs a subject Mm-mm. after the comma. Like this? Yeah. Okay. Is that correct? Now we check it. Number 6 is B. Nice. That's correct. Connector subject verb when it's identified by the comma. Identifikasi dengan koma. Berarti dia kemungkinan besar adalah adverb di depan. Good. Lanjut nomor 7, Miss Yuan. Number 7. Number 7, I think it's B Because of? because of auxiliary has a as a subject Mm-mm. and then has a verb Mm-mm. and also a connector. Yeah, it's where, Mm-mm. and the food planes is also a subject and have tried as a verb. Okay. It's great. B is the answer with the good explanations. You need subject and verb to complete the sentence. Ya, untuk melengkapi kalimat depannya, karena di akhirnya using adverb connector udah lengkap. We check at B. Oh, nice. 2 soal benar nih, teman-teman. Udah nice nih, mantap. Oke, Mas Yuda, I can understand ya. Congratulations for your previous test also. Kita lanjut ke nomor 8. Mas Gavin. What is your answer? I answer D Because of? because of it needs a connector and a subject. Connector and subject to complete ya. Setelah koma ada connector, subject. Kita lihat the answer. Oh my goodness, it's mistaken. Mas Roni, bantu. Mas Roni? Actually, my answer is D, sir. Oh, D2. Mas Yuda nih jawab A. Why Mas Yuda? Because the answer is A is maybe the good answer. It contains the coordinate connector N and the formal subject is snow and rain. So I choose the A. Oke. Nah, ini hati-hati teman-teman ya. Karena have ini kan plural. Tanpa S. Maka subjeknya juga harus plural. Kalau snow doang, ya, snow doang, berarti kan cuma satu. Harusnya has. But snow has been observed harusnya. Makanya kita butuh subjeknya yang plural. Ada 2. That is snow and rain. Harusnya benar ya jawabannya A. Nah, jadi
tahu formulanya, tapi balik lagi ke fundamental. Subject and verb harus connect. That is have verbnya, subjeknya jangan salah. Gitu. Both Mas Roni and also Mas Gavin in previous. Great, nomor 8. Thank you Mas Yuda for answering that detail ya. Hati-hati banget jawabnya. It's clear, betul. How about number 9? Number 9, we move to Mas Ginayo. I choose D. Because D. of? A person is subject and perceive is Verb. verb and connector is there. Konektornya there. There. Oke, kita coba cek. Benar, tapi konektornya bukan there. There itu nggak bisa jadi konektor. Konektornya adalah provided. Oh. Ya. Nah, yang mungkin teman-teman nggak tahu adalah provided, providing itu adalah konektor. Nah, makanya kalau teman-teman dapat email profesional dari luar negeri itu biasanya ada mentions provided your previous offer, we want to reply something kayak gitu. Terkait dengan offer sebelumnya, kita mau jawab kayak gitu. Provided itu konektor. Nah, terus kemudian there is complete lack ini sedikit advance ya, tapi teman-teman harus pahami ini. There is a complete lack. Selanjutnya, ini ketika ditanya, jangan jawab there adalah subjek, is adalah verbnya. Salah. Tapi verbnya adalah is, subjeknya adalah a complete lack of stimulations of the retina. Kenapa kayak gitu? Karena ada there itu menunjukkan namanya place expressions. Kalau teman-teman menggunakan place expressions, maka yang tadinya subject verb dirubah menjadi verb subject. Contoh, the key is on the table. Seandainya the key is on the table. The key adalah subject, is adalah verb. On the table adalah place-nya. Tapi ketika teman-teman ganti place-nya ini dengan there, ya, maka there tidak the key is, tapi menjadi there is the key. Adalah verb, adalah subject, ini adalah place expression. Kayak gitu. Jadi untuk kata there, here, nowhere itu bisa di replace. Nanti di lesson advance itu ada pembahasan tentang namanya inversions, ya penukaran. That's good. Kita coba lanjut lagi ke pembahasan soal nomor 10. Mas Mahmud jawab nggak Mas? Nomor 10 nih Mas Mahmud. Did you answer Mas Mahmud? Voiceless, nggak ada suaranya. Oke, kita back to Miss Novi. Did you answer? 10? Miss Ratna? Oh, oke. Kita fokus pada yang dari awal ya. C. Oh, Miss Ratna answer. It's C. Why? Kenapa? Because the other choices has like subject and predicate. Only C. Oke, kita coba dulu ya. Oh my goodness, it's mistaken. Kita minta tolong to Adinda. Why and what? Apa jawabanmu dan kenapa? Mine is A. Has diminished since. Wait. 11, watching is the subject and verb.
I forget. Elephant poaching is only the subject. The since it also needs the blank also needs a connector Hmm. for the next apa itu namanya? Clauses, yeah. Hmm. So the Yeah. international band Yeah, on that's Idobori was the normal. subject, was established as the verb. Like this? Iya. Oke. Kita coba cek is this the answer? Nah, betul. Nah, nanti buat teman-teman yang late coming, I already explain why the reasons itu nanti bisa tonton recordnya ya. Tapi kurang lebihnya penjelasannya kayak gini. Ketika teman-teman melihat soal panjang, itu fokus pada blanknya itu ada di bagian mana. Terus kemudian setelah itu fokus on what complete. Apa yang sudah komplit. Nah, kalau kita lihat di sini, kita bersihkan dulu ya. The international band, Ivory itu adalah subjek. Was adalah verb. Ya. Terus kemudian subjek, di sini ada elephant poaching. Poaching is not a verb because of poaching adalah hanya verb ing without be, maka dia adjective, it's not verb. Maka you know what to complete. Teman-teman tahu apa yang harus dikomplitkan. Subjek ini butuh verb. Jelas. Nah, ketika ada subjek verb, dia tidak bisa seperti itu. Butuh konektor. Maka butuh verb dan konektor. So, mana yang mengandung verb dan konektor? It's only ini adalah verb dan ini adalah konektor. That things. Jawabannya A. That's the answer. Begitu ya. Now we go to number 11. Nomor 11. Mas Yuda, Yes, sir. Wait, what is your answer? little petition sama human is, I think is A maybe, Why? because it contain the connector S, and the subject is it. Okay. But if the answer is B, there is no content sub. If the B FA without maybe some FA without verb, maybe. I think is A because the B is not that is not contain connector. I think. okay. Let's check it. Correct ya. Nah, di bagian B ini kenapa kok salah? Ini ada next material juga. Teman-teman lihat di sini, setelah koma ini ada gives, ada verb SES. Setelah itu ada keeps, ada verb SES juga. Nah, ketika verb ini dirangkai disebut dengan sebagai paralel, maka verbnya itu harus sama bentuknya. So, the clue, verb yang akan digunakan pasti verb SES. So, the answer kemungkinan antara ini dan ini tadinya. Yang B salah, yang D salah. Cuman, kalau di bagian C, karena belum ada konektor, sehingga verb, subject, verb doang, nggak akan ada itu, nggak betul. Maka ini konektor, ini subject, ini verb. Dan verbnya cocok, ini verb SES, verb SES, verb SES. That things, itu namanya paralel. Ingat ya teman-teman, paralel atau penggabungan. Kalau verbnya bentuknya yang pertama adalah A, maka selanjutnya bentuknya sama. Begitu juga noun. Kalau kata benda pertama bentuknya tunggal, maka lainnya harusnya tunggal. Seandainya teman-teman gabungin kayak gini ya. The man and the woman. Ini benar. Tapi kalau teman-teman mau gabungin the man and the women, pakai plural. Ini walaupun seperti there is no mistake, tapi ini tidak bisa digabungin. Ya, dengan kata and, koma kayak gitu tidak bisa diparalelkan ketika bentuknya tidak sama. Paralel harus sama. The man and the woman, ladies and gentlemen. Tetap harus ada pluralnya juga. Tidak lady and gentlemen. Gitu nggak bisa.
Harus plural-plural, singular-singular kayak gitu. Bentuknya harus sama. Kalau disejajarkan harus sama. That's the case. Lanjut kita ke nomor 12, Miss Yuan. Nomor 12, Miss Yuan. Number I think is A Why? because it's using he as a subject Mm-mm. and then verb. Is remembered. Oh, there is no connector. Ya, nggak ada konektornya. Oh Salah. yeah. Pasti salah. Oh Let's yeah. see. Mistaken. Konektornya apa? Yet. Yet. That is C. C, yeah. Ya. Fun boys. Y-nya adalah yet. He is seldom remembered. Konektor subject verb. Because ada tanda koma di sini, maka ini adalah coordinate connector. Coordinate connector itu adalah konektor subject verb. That is konektor subject and verb. Good, kita lanjut ke nomor 12. We go to Mas Roni, nomor 13, sorry. A. Why? The international astronomy subject has a verb. And pasti butuh konektor. Konektornya now that. R-nya verb. Nanti itu adalah konektor. Tahu konektor now that ini berarti udah cepat nangkepnya. Now that itu konektor. Jarang yang orang tahu now that adalah konektor. Biasanya now dikiranya adalah adverb biasa aja now. That's good. Nomor 13. Penjelasannya juga benar, Mas Roni. Thank you. Kita coba yang baru-baru teman-teman kalau mau jawab. Miss Novi, did you answer this? Miss Novi? Or Miss Ratna? Any answer? There is no. Mas Ginayo. I choose D D. because while is a connector, humans is subject, can is a verb. When 20% of the human diet is Subject consists verb. Oke, kita lihat. Nice, mantap ya, betul. Kita tutup dengan Mas Gavin, nomor 15. I answer C Why? because the connector is so and need subject the government. Oke, and then the verb plans ya. Kita lihat apakah ini Yes. Mantap. From 10 numbers, how many exercise did you get correct? Tadi yang ikut dari awal 10 soal, benar berapa teman-teman? Just wanna know how many percent did you get correct? Mau tahu nih berapa persen teman-teman dapat benar? Mas Gavin, how many numbers did you get correct? 7 out of 10. Adinda 7 out of 10. 70%. 70%. Kalau semuanya bisa 70% is 550 around. Kalau semuanya teman-teman bisa listening 70%. Terus kemudian reading 70%. Structure 70% itu di atas 500. Di atas 530, 40, 50 itu masih di atas itu. Harusnya kalau semua bisa sampai 500 sampai 70% ya. Good, 7%. Mantap deh, boleh. Nah, itu tentang basic about the connector. Jadi I will give you the
summarize ya buat yang teman-teman baru ngikut juga. Summarize-nya tuh gini. Wait, let me open Typeform and then okay. It can be possible later you teach other by understanding the concept like this. Dan nanti jadi mungkin saja teman-teman dengan memahami konsep grammar yang benar, itu akan mengajarkannya dengan mudah, terutama untuk TOEFL. Konsepnya begini. Konsep di dalam TOEFL itu, pertama, teman-teman harus tahu subject verb, bahwa a sentence it consists of subject and verb. Nah, dalam memilih subjek, biasanya ada trap-nya, ada jebakannya. Jebakan yang pertama adalah object of preposition. Jebakan yang kedua adalah appositive. Nah, teman-teman udah pelajarin ini nih. Terus, dalam memilih verb, ini juga ada trap, ada jebakan. Jebakan yang pertama adalah verb ing atau present participle. Jebakan yang kedua adalah verb 3. Imagine that you are clear with this. Bayangin kalau teman-teman sudah clear di sini, maka lanjut. Lanjut yang berikutnya adalah bagaimana kalau subject verb is not only one. Maka bisa saja ada subject verb 2 minimal, 3 atau lain sebagainya. Maka kita tahu di sini nih adalah how to connect subject verb. Bagaimana untuk menghubungkan subject verb-nya? Yang pertama adalah kalau both independent. Kalau dua-duanya adalah independent, artinya bisa dipisahkan. Subject verb yang pertama, subject verb yang kedua dipisah, it's okay. Maka dia akan terdiri dari subject verb yang pertama, tinggal di koma, terus kemudian ditambahkan konektor, terus subject verb. Syaratnya subject verb ini bisa dipisah sendiri-sendiri dan maknanya tidak terkait. Contoh, seandainya aku mau ngomong, you are handsome and I am handsome too. Gitu. Berarti you are handsome itu full maknanya sudah bisa dipahami. I am handsome juga bisa dipahami. Maknanya lengkap. Maka tinggal digabungkan subject verb, konektor subject verb. Diingat konektornya akan ada fun boys. Konektornya yang bisa adalah for, and, nor, but, or, yet, and so. Jadi, teman-teman akan mengenal nanti kalau udah ada subject verb terus koma, berarti sisanya adalah konektor subject verb. Kok ada konektor setelah itu diikuti apa? Subject verb. That is simple. Lalu kayak gitu. Nah, terus yang kedua, apabila salah satu berfungsi sebagai adverb. Adverb itu adalah kata keterangan. Bisa saja keterangan tempat, waktu, dan lain sebagainya. Nah, kalau kayak gitu, berarti susunannya nanti akan adalah subject verb plus adverb. Atau adverb plus subject verb. Nah, yang dimaksud adalah salah satunya ini adalah adverb. Adverb di sini akan ditulis dalam bentuk subject verb. Di sini akan ditulis subject verb. Maka rumusannya akan menjadi yang pertama bisa saja subject verb konektor subject verb
konektor subject verb di sini sebagai adverb. Atau yang kedua, konektor subject verb, ya, koma subject verb. Nah, si subject verb konektor ini berfungsi sebagai adverb. Contoh, ya, contoh. Ini buat teman-teman yang masih single, seandainya kayak gini. I will marry you if you are single. Nah, I will marry you ini adalah main-nya, kalimat utamanya, intinya. Sementara if you are single adalah kata keterangannya. Di sini adalah adverb-nya. Terdiri dari apa? Konektor subject verb. Kalau nggak percaya ini adalah kata keterangan saja, bukan kalimat intinya, tinggal dipisah aja sendiri. If you are single. Kalau kamu single. Bisakah you understand kalau kamu single itu maknanya apa? It's not complete. Kalau kamu single. Emang kenapa kalau aku single? Not complete, kan? Maka dia harus membutuhkan I will marry you. Maka jadi paham. I will marry you if you are single. Oh, ternyata you want to marry me if I am single. Kayak gitu. Ini kalau susunannya di depan, ditaruh di belakang, konektornya ada di belakang sini. Nah, begini. Nah, kalau ditaruh di depan, tinggal dibalik saja. If you are single, nah ingat, kalau dia ditaruh di depan, butuh di koma. If you are single, I will marry you. That only the case. Nah, itu permasalahan kita about this evening lesson. Nah, lanjutannya, I will introduce you a bit about next clauses. Selanjutnya, kita akan pahami ternyata it's not that simple. Ada materi lanjutannya. Ternyata dalam subject verb, konektor, subject verb, nanti teman-teman akan mengenal namanya noun atau kata benda. Nah, kata benda ini contohnya seandainya kayak gini. The man loves you. The man adalah sebuah subjek. Tapi subjek ini adalah sebuah noun, sebuah kata benda. Loves adalah verb, you adalah objeknya. Nah, noun the man ini dalam bahasa Inggris bisa ditulis lebih lebih panjang lagi. Dengan the man ini akan ditulis dalam bentuk subject verb juga. Ya. Is it possible? Mungkin enggak gitu. Bisa saja. It's possible. Begitu juga nanti you atau objek yang lain seandainya ada noun loves the girls gitu ya. Ini bisa juga ditulis dalam subject verb juga. Cuman bagaimana caranya? Later kita akan belajar yang namanya noun clause. Oke, that's the case. Fungsinya adalah nanti bagaimana membuat subject verb yang fungsinya sebagai kata benda. Entah itu sebagai subjek atau sebagai verb. Nah, contohnya kayak gini. Whatever you choose is always good. Nah, teman-teman akan ditanya, di mana verbnya? Verbnya gampang. Ini adalah verb. Terus mana subjeknya? Kalau tadi kan the man subjeknya gampang tuh, noun subjeknya. Nah, di sini subjeknya adalah sepanjang ini nih. Whatever you choose. Ini sama dengan noun the man tadi, cuman ditulis dalam clause. Whatever you choose. Nah, ini rumusnya adalah konektor subject verb. Tapi rumusannya dia sebagai sebuah noun
yang difungsikan sebagai subjek. Maka subjek bertemu verb, verbnya adalah is. Maka whatever you choose, even that long, adalah hanya sebuah subjek. Is-nya verbnya. Whatever you choose is always good. Nah, nanti kita akan pahami ini lebih detail, namanya noun clause dan juga adjective clause. To make sure, untuk membuat teman-teman paham bahwa oh ternyata kalimatnya itu sederhana pada awalnya, tapi bisa dikembangkan lebih luas. Kenapa kok kita diuji untuk itu? Because when you write a journal, a proposals, letters, when you work or study, they expect that you make your own words, your own written in proper ways and flexible. Mereka berekspektasi bahwa ketika teman-teman sudah bisa menulis bahasa Inggris, tulisannya itu tidak hanya kalimat-kalimat sederhana saja, tapi kalimatnya bisa berkembang dan tidak terbatas. That's the case. Nah, itu akan kita pelajari di next meeting. Buat teman-teman yang malam ini nggak hadir, harap bisa ngikutin record kelasnya. As soon I will share it. Selain itu, tadi aku udah share pada Mas Haristio dan Adinda about ini ya, tentang smart book that I share. Ini penting. If you haven't learned, kalau teman-teman belum belajar tentang grammatical case-nya. Kenapa? Beda momen ya. Aku harus memperbesar ini. Kenapa? Karena nanti teman-teman di bagian smart book ini, ya, teman-teman bisa memahami kan. Tadi kita ngomongin noun. Sebelum ke sana, teman-teman harus mengenal what is noun sih sebenarnya tuh noun apa sih? Nah, di sini dijelaskan noun itu apa, pengertian noun itu apa, fungsi noun itu apa, macam-macam noun itu apa. So, later you will understand when I explain, oh ini noun, ini begini-begini, you will also mengerti. Nah, ketika tak kasih nanti adjective juga tahu, oh adjective itu begini, you understand. I already give the access to Mas Haris and also Miss Adinda. Later you just need to go for that. Untuk teman-teman yang lain yang pengen ini, it will be free. I give you for free. Tinggal teman-teman chat aku, kasih tahu emailnya. Usually I will give you the access. Langsung aku kasih aksesnya. Nah nanti setelah baca, teman-teman tinggal kerjakan exercisesnya. Kayak gitu. Bukan hanya tadi basic things-nya ya. Nanti teman-teman akan paham juga tentang frase, tentang komponen kalimat, struktur kalimat. I already read it down here. So teman-teman akan lebih punya gambaran how to work on the exercises in grammar. I guess that's all about this meeting. And discussions always opened in our group. Or is it personal? It's also okay. I do understand this is already the last week that you have to join the class. So maybe the passions, also the activities cannot be controlled again. But it's okay. Still attend the class even you are late. I will still always appreciate it. Yeah, thank you so much for attending the class. So the class is dismissed. If you have something to share or anything, questions or so on, please just contact me so we can have the discussions easier. Thank you guys. Kita tutup meetingnya untuk malam ini. We close the class. Thank you so much. Good night and have a rest. Thank you. Bye-bye all. Thank you, sir. Thank you. The class dismissed.